Halo, ketemu lagi. Pernah nggak sih Anda ketemu seseorang yang idenya itu kayak udah melesat jauh ke masa depan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar mesin di balik pemikiran kayak gitu. Tipe kepribadian Intuiting Introvert atau II dalam konsep Stephen. Kita akan kupas tuntas 10 sifat permanen yang udah tertanam di dalam diri mereka. Yuk, kita mulai. Kalau Anda pernah ngerasain ada dorongan ide yang kuat banget, yang rasanya kayak nggak bisa dihentikan, nah, Anda udah ngerasain inti dari pengalaman seorang intuiting introvert. Perasaan ini bukan cuma kiasan loh, tapi cerminan langsung dari cara kerja mesin kecerdasan mereka yang unik. Gampangnya gini deh, intuiting itu ibarat mesin roketnya, sumber ide-ide besar dan konsep-konsep yang visioner. Sementara introvertnya itu sistem navigasinya yang mengarahkan semua energi ledakan itu dari dunia internal mereka buat siap-siap diluncurkan ke dunia luar. Oke, supaya kita benar-benar paham kenapa mereka mikir dan bertindak dengan cara seperti itu, kita perlu intip mesin di baliknya. Yuk, kita bedah fondasi biologis yang membentuk cetak biru seorang II. Pusat kendali seorang II itu letaknya di bagian otak yang ngurusin kreativitas dan pemikiran abstrak, tepatnya di lapisan dalam otak kanan. Bagian ini tuh padat banget, bayangin aja kayak bahan bakar roket yang dimampatkan. Inilah yang bikin ide-ide mereka meluncur dari dalam dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Nah, metafora ini benar-benar pas banget buat seorang II, sebuah ide itu bukan sekedar pemikiran lewat. Ide itu adalah sebuah dorongan yang dahsyat, sebuah kekuatan yang siap meluncurkan mereka ke orbit yang baru. Ini bukan cuma inspirasi, ini adalah peluncuran. Kekuatan ledakan ini ternyata nggak cuma di otak tapi juga di fisik mereka. Orang EE itu cenderung punya tenaga anaerobik, energi buat lari cepat, bukan buat maraton. Jadi mereka jago banget kalau kerja dalam ledakan-ledakan intens dan kreatif, tapi cepet capek kalau ngerjain tugas rutin yang gitu-gitu aja. Makanya mereka itu bersinar di proyek-proyek, bukan di pekerjaan jangka panjang yang repetitif. Nah, dari mesin otak dan fisik yang unik inilah lahir serangkaian sifat yang khas. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan kita nih. 10 sifat permanen yang jadi cetak biru kepribadian seorang II. Jadi menurut konsep Stephen, ada 10 sifat inti yang sifatnya permanen, artinya nggak akan berubah seiring waktu. Sifat-sifat ini adalah fondasi diri seorang insani. Kami akan sajikan dalam istilah aslinya, dalam bahasa Inggris supaya maknanya tetap akurat. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat dari pola pikirnya. Mereka itu learner sejati, bukan cuma sekedar hafal fakta, tapi benar-benar cari pemahaman konsep. Ini nyambung banget sama sifat scholar mereka yang haus akan ilmu. Pikiran mereka tuh kerjanya deep, alias mendalam, selalu gali sampai ke akarnya, nggak pernah puas sama jawaban di permukaan. Dan semua ini didorong oleh sifat optimistik. Keyakinan kalau masa depan yang lebih baik itu selalu bisa diciptakan lewat ide-ide baru. Lanjut, gimana mereka mengekspresikan ide-idenya? Mereka itu asertif, nggak ragu buat ngomongin gagasan mereka yang seringkali out of the box dan nantang keadaan. Kalau mereka udah yakin sama satu ide, mereka bakal jadi sangat insisten atau gigih, nggak gampang nyerah biarpun ditolak. Nah, kombinasi inilah yang ngasih mereka kemampuan capable selling. Bukan jualan produk ya, tapi menjual sebuah visi atau konsep ke orang lain dengan cara yang sangat meyakinkan. Terakhir, kita ngomongin soal standar. Seorang ini itu perfeksionis. Mereka maunya hasil yang sempurna, bukan cuma sekedar cukup baik. Standar yang tinggi banget ini bikin mereka jadi hard to please atau sulit dipuaskan, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, mereka itu sangat proud atau bangga. Ini bukan sombong ya, tapi bangga karena keyakinan mereka terhadap kualitas dan orisinalitas ide-ide yang mereka hasilkan. Tentu aja, setiap kekuatan super pasti ada sisi lainnya. Kayak koin, sifat-sifat II ini punya dua sisi. Kalau kita mau paham mereka, kita harus tahu gimana kekuatan terbesar mereka juga bisa jadi tantangan kalau nggak dikelola dengan baik. Di sini kita bisa lihat nih keseimbangannya. PD yang tinggi itu bagus banget, tapi resikonya adalah ngegas mesin ide terus-terusan tanpa rem. Kemampuan mereka melihat masa depan kadang bikin ide mereka terlalu maju dan jadi sulit diterima. Mereka terbuka sama masukan, tapi bisa jadi keras kepala banget sama keyakinan intinya. Jadi kuncinya adalah sadar akan kedua sisi ini, biar potensi mereka maksimal. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu hal. Creativity quotient atau CQ yang tinggi banget. Dorongan alami mereka itu ya mengejar kualitas, menciptakan sesuatu yang orisinil, dan bikin penemuan baru. Inilah kekuatan super mereka yang sesungguhnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang II bisa menyalurkan semua potensi ini jadi sebuah kesuksesan yang nyata? Gimana cara mereka benar-benar meluncurkan roket idenya, bukan cuma diparkir aja?
Kuncinya ada di 3 langkah praktis ini. Pertama, matangkan idenya sampai benar-benar solid. Kedua, siapkan infrastruktur pendukungnya, tim, sumber daya, dan rencananya. Dan yang paling penting, langkah ketiga, ubah ide itu jadi sebuah program atau tindakan nyata. Karena pada akhirnya, ide brilian tanpa eksekusi ya cuma angan-angan kan? Jadi, entah Anda seorang ini atau kenal sama seseorang dengan tipe ini, sekarang Anda sudah lebih paham cara kerja mesin mereka yang luar biasa. Pertanyaan terakhir saya lempar kembali ke Anda, dengan potensi sebesar itu, ide besar apa yang siap Anda luncurkan ke dunia? Terima kasih sudah menyimak.